Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, silakan saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 298, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Juru selamat yang hidup, terus kulayanilah. Walaupun dunia sangkal, tetap ku percaya. Besar kemurahannya padaku sentiasa. Dan bila aku perlu, Dia dekatlah. Yesus hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Menjadi selamatku, ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghiburkan hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya hingga ku jumpa Dia dalam surga. Yesus hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup menjadi selamatku, ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati,
kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, bagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami, Bapa, tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman, nomor 197, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 37 bait yang pertama sampai yang dengan yang ke-11. Kita akan bacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik temu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Bersama-sama,
Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Gloria Patri. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dedi Prasetyo. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 216, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Amin. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Walaupun tidak di rumah Tuhan, tapi di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau hadir, Engkau boleh memberkati setiap kami, membawa kami di dalam satu suasana bagaimana kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa, saat ini kami bersama berdoa menyerahkan untuk keadaan dunia ini, di mana saat ini kami menyadari Tuhan situasi yang tidak mudah sedang kami hadapi karena pandemi corona. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan senantiasa kepada setiap kami kesehatan, kekuatan,
Tuhan yang menolong supaya setiap negara-negara yang saat ini berjuang untuk lepas dari pandemi corona boleh tetap senantiasa terjaga keamanannya. Bahkan juga bagaimana secepatnya ahli-ahli, para peneliti virus boleh menemukan antivirus untuk menolong orang-orang yang saat ini terpapar akan virus ini. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga sedang berjuang dengan kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu PSBB maupun juga larangan untuk mudik. Tuhan tolong supaya seluruh masyarakat, seluruh golongan mereka memiliki satu kesehatian untuk bersama-sama patuh dengan anjuran pemerintah, untuk bersama-sama bekerja sama dan berjuang di dalam mencegah akan meluasnya pemaparan akan virus ini. Tuhan menolong juga untuk setiap tim medis yang bekerja. Tuhan memberkati juga untuk setiap pasien yang terpapar virus corona, supaya mereka pun mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Bahkan kondisi perekonomian bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya dalam masa-masa sulit ini, perekonomian tetap berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan yang menolong memberikan hikmat bagi pemerintah bangsa kami, untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang senantiasa boleh membawa kesejahteraan bagi negara ini. Bapak, kami juga menyerahkan untuk gereja Metodis Indonesia. Biar Tuhan juga menolong dimanapun gereja ini ada. Tuhan yang sudah mendirikan, Tuhan sudah campur tangan. Bila di tengah-tengah situasi seperti ini, Gereja Metodis Indonesia tetap menyuarakan suara kenabian mereka di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati pelayanan yang digunakan, yang dilaksanakan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap tergembalakan dengan baik di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Berkati itu para pendeta, para majelis, supaya mereka tetap menjadi pemimpin-pemimpin jemaat yang dimampukan Tuhan menggembalakan jemaat Tuhan dalam situasi yang tidak mudah dengan berbagai macam metode, bahkan menggunakan segala sarana prasarana dan kemajuan teknologi. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Biar di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, sukacita mereka untuk melihat kebaikan Allah yang sudah memimpin mereka, sehingga mereka boleh melalui 1 tahun lagi itu tetap membawa mereka memiliki iman yang bertumbuh dalam Tuhan, membawa mereka menikmati sukacita daripada Tuhan. Berkati untuk saudari Suartini dalam pekerjaan dan masa depannya, Tuhan senantiasa pimpin dan campur tangan. Berkati saudari Jennifer di dalam kuliahnya di Maranatha, Tuhan juga tolong dan campur tangan, supaya pengalaman bersama dengan Tuhan membawa mereka menata hari depan dan senantiasa memiliki iman dan pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 168 bait yang pertama sampai dengan yang kedua untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dedi Prasetyo. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, lanjutkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukku, selamat mendapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, lanjutkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari bersama kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, tatkala kembali kami akan bersama mendengar merenungkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus menolong baik setiap kami yang mendengar maupun secara khusus juga hamba-Mu yang menyampaikan akan firman-Mu. Supaya kami dimengertikan, bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya, menghidupi firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, yang mau dengar-dengaran dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama kembali membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan buat kita semua firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tidak melihat, namun percaya.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat hidup kita sebagai manusia, banyak orang seringkali berpikir, saudara, bahwa percaya itu selalu keterkaitannya dengan melihat, saudara. Orang akan percaya kalau dia melihat. Kalau dia tidak melihat, saudara, maka itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Saudara, pertanyaannya ialah betulkah seperti itu? Tetapi itulah realita yang seringkali terjadi, saudara. Memang kalau kita mau jujur, saudara, dalam banyak hal, kita harus melihat terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi percaya. Seorang atasan harus bisa melihat dulu kinerja dari bawahannya, saudara. Bagaimana etos kerja dia, bagaimana kesetiaan dia di dalam pekerjaan, bagaimana kreativitas dia, bagaimana juga dengan bagaimana dia hadir tepat waktu atau tidak. Dari apa yang dia lihat itulah maka kemudian dia bisa menentukan seberapa besar kepercayaan yang akan dia berikan kepada bawahannya. Seorang dokter juga harus melihat, saudara, bagaimana kondisi pasiennya. Saya masih ingat ketika satu kali saya sakit, saudara, lalu kemudian saya telepon dokter di gereja kami, maka kemudian dia berkata, Bapak harus datang, supaya saya bisa melihat kondisi Bapak. Kalau cuma sekedar melihat gejala, kadang mirip-mirip Pak, tetapi penyakitnya berbeda. Jadi dia harus melihat kondisi pasien, lalu kemudian juga memeriksa hasil pemeriksaan. Kalau memang pemeriksaan laboratorium, maka harus dilihat dulu, saudara, dari hasil lab itu. Baru kemudian dia bisa menentukan dan mendiagnosa sakit apakah kita dan obat apa yang kira-kira tepat untuk sakit kita. Seorang penyidik juga harus melihat bukti-bukti dengan akurat, saudara. Mempertimbangkan saksi-saksi yang hadir dan kemudian baru dia bisa memutuskan, saudara, mana yang benar, mana yang salah. Apakah seseorang itu harus menjadi tersangka atau tidak. Saudara, tetapi sadarkah kita bahwa ternyata tidak semua kepercayaan itu harus dibangun dengan namanya, saudara, panca indera kita atau penglihatan kita. Tidak selamanya, saudara, sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Salah satu contoh sederhana, saudara, kalau kita berbicara tentang nyawa, siapa sih yang bisa melihat nyawa kita? Kita tidak tahu nyawa kita, tetapi kita sadar kita punya nyawa, saudara. Kita tidak bisa melihat udara, tetapi bukan berarti, saudara, kemudian kita berkata tidak ada udara. Walaupun tidak bisa dilihat, kita percaya. Karena kita masih bisa bernafas. Kalau tidak ada udara, tidak mungkin kita bisa bernafas. Dan ketika kita melihat pohon yang meliuk-liuk di sana, saudara, maka kita tahu di sana ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Saudara, untuk kita percaya bahwa kita punya jantung, kita punya paru-paru, saudara, kita punya organ-organ tubuh yang lainnya, tidak perlu, saudara, kita keluarkan organ dulu dan kita lihat, oh, saya punya jantung, saya punya paru-paru, tidak perlu, saudara. Kenapa? Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, saudara, berarti itu tandanya kita masih punya jantung dan paru-paru yang sehat. Saudara kasih Tuhan, ada banyak hal dalam dunia ini ternyata, walaupun kita tidak bisa melihat, kita bisa percaya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat ternyata, saudara, kebangkitan Tuhan itu pun, saudara, membawa respon yang berbeda-beda, saudara. Ada orang yang percaya, ada orang yang juga tidak percaya, ada orang yang ragu-ragu, saudara. Responnya pun berbeda. Mari kita akan coba lihat bersama-sama dalam perikop ini, saudara. Saya menemukan di sana ternyata ada 3 kelompok respon, saudara. Orang ketika melihat atau mendengar kebangkitan Tuhan Yesus. Respon yang pertama ialah, saudara. Respon yang pertama adalah kelompok yang dinamakan dengan saksi kebangkitan, saudara. Saksi kebangkitan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bersama melihat kisah daripada Tuhan Yesus setelah dia mati lalu kemudian bangkit sebelum dia naik ke surga, Alkitab mencatat setidaknya ada 10 kali dia menampakkan diri. Kepada orang yang berbeda dan kadang-kadang juga orang yang sama. Bahkan kita bisa melihat ketika dia akan naik ke surga dikatakan ada sekitar 500 orang yang melihat dia, saudara. Menjadi saksi akan kebangkitannya. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan seringkali muncul ialah kenapa kok Tuhan cuma menampakkan diri kepada para murid dan sekitar 500 orang ini saja. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada Pilatus? Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada Kayafas?
Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri juga kepada mungkin prajurit yang menyiksa dia, yang menjaga kuburnya, bahkan juga para pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berteriak-teriak, salibkan dia. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada semua orang secara spektakuler, supaya pada akhirnya orang-orang yang melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa hanya sekitar 500 orang yang Tuhan pilih untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan? Menjadi orang yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit. Saudara kasih Tuhan, menjawab pertanyaan ini saya hanya bisa mengatakan, itulah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan kepada siapa dia menampakkan diri. Kita tidak bisa memaksa kepada siapa Tuhan ingin menjumpai mereka. Semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan di sanalah kita disadarkan bahwa ternyata saudara, itu juga adalah anugerah. Hanya orang-orang yang diberi anugerah yang bisa melihat dengan mata kepala mereka bahwa Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh bangkit. Saudara dan saya bukan orang yang mendapat anugerah ini. Kita tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya para murid dan sekitar 500 orang, saudara. Dan bagaimana kemudian ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, hati mereka digelorakan, saudara. Mereka menjadi pribadi yang kemudian diperbarui oleh Tuhan. Menjadi seorang yang dikatakan dulu penuh dengan kesedihan, sekarang penuh dengan sukacita. Dulu penuh dengan ketakutan, saudara, sehingga kemudian mereka berkumpul di sebuah rumah dengan kondisi terkunci. Tetapi ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus dan bangkit, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keberanian. Ceritakan, Yesus itu Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Seorang yang dulu begitu ketakutan menjadi seorang pemberani yang kemudian memberitakan Injil, bahkan ketika mereka ditangkap, diperhadapkan dengan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama, dia berkata, silahkan sekarang kamu pilih, takut kepada Allah atau kepada manusia. Taat kepada Allah atau taat kepada kalian para pembesar. Tapi kami tidak akan berhenti untuk memberitakan tentang Kristus yang bangkit. Saudara kasih Tuhan, itulah saksi-saksi kebangkitan. Kelompok yang kedua ialah, saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, ialah orang-orang skeptis rasionalis. Kalau saya pakai istilah seperti ini, saudara. Skeptis rasionalis. Yaitu orang-orang yang dikatakan tidak mudah percaya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertanya, betul atau tidak, cenderung penuh dengan keraguan-raguan, saudara. Dan tipe seperti ini ada pada diri Thomas. Seorang yang dikatakan ketika para murid bercerita bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus, maka Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku itu, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, dan menaruh tanganku di bekas tombak pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita pikirkan ialah, saudara, apakah Thomas tidak pernah mendengar bahwa Yesus pernah berkata, anak manusia akan menderita, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga? Bukankah sebelum Tuhan Yesus mati, dan sebelum dia bangkit, saudara, berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada para murid, baik dalam Markus 10 ayat 34, pasal 14 ayat 28, Yohanes 2 ayat 20 sampai 22, berkali-kali, saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Mesias itu akan menderita dan kemudian dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara, Thomas mendengar berita itu. Thomas tahu akan semuanya itu. Bahkan ketika murid-murid berkata kami sudah berjumpa dengan Tuhan, saudara, Thomas di sana ternyata, saudara, tidak bisa langsung percaya. Karena dia adalah seorang skeptis rasionalis. Pola pikirnya selalu dipikirkan dengan masalah logika dia. Segala sesuatu yang dia percaya adalah segala sesuatu yang bisa dibuktikan.
Kalau tidak, maka dia tidak akan percaya akan semuanya itu. Saudara kasih Tuhan, itulah yang membuat pada akhirnya, saudara, Thomas tidak percaya. Dia belum bisa percaya. Dia masih ragu-ragu karena apa, saudara? Bagi dia yang dia lihat, Yesus itu sudah disiksa, Yesus itu disalibkan, dan kemudian Yesus itu mati di atas kayu salib. Kalau sekarang murid-murid yang lain berkata Yesus bangkit, mungkin, saudara, kalau saya pakai pemikiran saya, bisa saja Thomas berpikir, saudara, mana mungkin. Kalau dulu ketika dia membangkitkan pemuda di Nain dan segala macam, dia yang membangkitkan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang dia yang mati. Bagaimana dia bisa bangkit sendiri? Siapa yang akan membangkitkan dia? Banyak pertanyaan yang muncul yang membuat Thomas diliputi oleh keraguan-raguan. Saudara kasih Tuhan, Thomas memerlukan peneguhan dari pertanyaan. Seorang skeptis rasionalis selalu memikirkan, saudara, mana mungkin, dan mana mungkin. Bisa iya, bisa tidak, bisa mungkin. Dan kemudian akhirnya dia memerlukan sebuah penegasan dari semua pertanyaan. Saudara, bukankah dalam hidup kita sehari-hari tidak jarang kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang yang ketika dia ditanya, apakah kamu percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Allah dan Tuhanmu? Maka mereka berkata, apa buktinya kalau dia adalah Tuhan? Apa buktinya kalau dia Allah? Seorang yang senantiasa ingin diteguhkan, saudara. Ingin sebuah bukti yang membuat dia yakin sebelum dia percaya. Kalau tidak ada bukti konkret, maka dia tidak akan percaya. Jika akhirnya kemudian, saudara, orang-orang seperti ini berkata, saya akan percaya Yesus kalau memang dia bisa menunjukkan mujizat. Saya akan percaya kepada Tuhan kalau dia memang bisa melakukan sesuatu yang spektakuler dalam hidup saya. Saya akan percaya Tuhan kalau dia bisa menyembuhkan sakit saya, sakit anak saya, sakit orang tua saya. Saya akan percaya Tuhan kalau dia bisa membuat usaha saya yang bangkrut ini bisa kembali tumbuh, bisa kembali berkembang. Baru saya akan percaya karena saya melihat kuasanya sendiri. Mereka perlu bukti untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya ialah, saudara, apakah orang-orang seperti ini pasti akan menemukan jawaban? Dalam bagian firman Tuhan kita bersyukur Thomas, saudara, di tengah-tengah keraguan-raguan dia. Ketika dia memerlukan bukti, saudara, Tuhan datang. Tuhan menghampiri dia. Kemudian berkata, Thomas, lihat bekas paku. Cucukkan jarimu ke bekas paku. Dan juga bekas tombak di lambungku. Saudara kasih Tuhan, bersyukur Thomas mendapatkan pemuasan dari segala pertanyaan yang membuat dia merasa ragu. Tetapi tidak semua orang punya anugerah seperti itu, saudara. Tidak semua orang yang penuh dengan keraguan-raguan dan memerlukan bukti, saudara, tentang kuasa Tuhan, sebelum dia percaya kepada Tuhan akan menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Saya ingat, saudara, suatu kali seorang bapak cerita tentang papanya. Sedari muda dia menginjili papanya untuk papanya mau percaya kepada Tuhan. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, saudara, papanya tidak mau percaya Tuhan. Setiap kali diinjili dia selalu marah-marah dan berkata, sudah, itu urusan kamu, itu iman kamu. Sampai satu kali kemudian, saudara, papanya itu sakit. Dan ketika sakit, anak ini menginjili kembali papanya supaya percaya Yesus. Papanya berkata, kalau memang Yesus Tuhan, sembuhkan papa. Kalau papa sembuh, papa mau jadi orang Kristen. Luar biasa, saudara, puji Tuhan. Tuhan melawat dia sembuh. Kemudian dia berkata, papa mau percaya Yesus. Sampai usia senjanya, sampai dipanggil Tuhan. Ia menjadi orang Kristen yang setia. Tetapi di sisi yang lain, saudara, ada seorang ibu yang cerita. Bagaimana suatu kali, saudara, dia datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, kenapa setelah saya percaya Yesus, kesulitan hidup saya alami, bahkan kemudian saya melihat anak saya kena sakit kanker otak. Bukan cuma berhenti sampai di sana ketika dia sakit, lalu kemudian istrinya meninggalkan dia, sebuah hartanya diambil oleh istrinya, saudara. Dan sang suami diusir, saudara, dari rumah. Alasannya semua harta itu akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan studi anak-anak mereka. Sang suami pulang ke rumah orang tuanya. Dengan kondisi sakit, karena setelah operasi ternyata matanya mengalami kebutaan. Ibu ini berkata, sampai anakku sembuh, saya tidak akan ke gereja.
Kalau dia sembuh, saya akan ke gereja. Tapi kalau tidak, maka tidak. Sekarang saudara, ibu ini tidak pernah ke gereja. Karena itu tidak sembuh, tetapi kemudian malah dipanggil pulang oleh Tuhan. Seorang bapak ketika saya pelayanan di Denpasar, saudara, satu kali dia mengalami kekecewaan karena bertengkar dengan jemaat yang lain. Lalu kemudian, saudara, berkali-kali kami kunjungi ke rumahnya. Dia berkata, maaf, lain waktu. Nanti suatu saat saya akan ke gereja. Suatu saat saya akan cari Tuhan. Sekarang biarkan saya merintis kembali usaha saya. Saya mau membuat anak-anak saya semuanya berhasil dulu dalam studi mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau mereka semua berhasil, nanti baru saya akan ke gereja. Satu malam tiba-tiba saudara anaknya telepon saya dan berkata, Pak Dedi, tolong doakan. Papa ada di rumah sakit, masuk ruang ICU. Malam itu saya berangkat dengan ibu gembala, saudara. Lalu kemudian kami berdoa. Setelah berdoa, berapa saat kami ngobrol, kami pulang. Hanya sekitar 2 jam kemudian kami ditelepon. Papanya sudah dipanggil Tuhan. Kesempatan itu berlalu. Saudara kasih Tuhan, ada orang-orang yang mempertanyakan sesuatu, saudara, penuh dengan keraguan-keraguan dan perlu penegasan. Ada kalanya Tuhan menjawab itu, tetapi tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti Thomas. Tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti mertua dari seorang pria yang tadi saya ceritakan. Ada orang-orang sampai akhir hidupnya mereka tidak mendapatkan penegasan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah tipe yang kedua, orang skeptis rasionalis. Yang ketiga ialah saudara, orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak melihat namun percaya. Ini respon kelompok yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana Tuhan berkata ada orang yang melihat kebangkitan Tuhan menjadi saksi kebangkitan. Ada orang-orang yang kemudian memerlukan penegasan dan bukti. Tuhan beri bukti dalam hidupnya. Sama seperti Thomas. Tetapi ada orang-orang yang dikatakan tidak melihat. Tetapi mereka bisa menjadi percaya. Saudara kasih Tuhan, yang menarik ialah untuk orang-orang seperti ini dikatakan di sana. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada satu nilai plus. Nilai yang berbeda yang Tuhan berikan. Dikatakan berbahagia. Kalau orang itu tidak melihat, namun percaya. Pertanyaannya ialah kenapa, saudara? Kenapa orang-orang yang tidak melihat namun percaya dikatakan lebih berbahagia? Punya satu nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita mendasarkan iman kita dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita alami. Saudara kasih Tuhan, betapa dangkalnya sebetulnya iman kita. Kalau kita mau percaya Tuhan, ketika Tuhan berkata, kalau Tuhan menampakkan diri dalam hidup kita, saya baru mau percaya Tuhan kalau Tuhan berbicara langsung kepada saya. Saya mau percaya Tuhan kalau Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya baru mau percaya Tuhan kalau Tuhan menunjukkan kuasanya menghentikan virus corona, sehingga kemudian kami terbebas dari pandemi ini. Saya baru mau percaya Tuhan. Oh saudara, betapa dangkalnya iman kita kalau kita mendasarkan iman kita dengan hal-hal seperti itu. Dengan apa yang kita lihat dengan cuma sekedar bukti-bukti seperti itu. Kita akan menjadi orang-orang yang mendasarkan iman kita, saudara, dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Kalau yang kita alami sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara, hidup kita beres, usaha kita maju, kita sehat, maka kemudian kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian kondisinya berbeda, kita mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit, iman kita luntur. Karena apa, saudara? Kembali, iman kita dasarkan kepada apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi bukti daripada kekuatan Allah. Saudara, betapa dangkalnya iman seperti itu. Justru iman yang lahir ketika kita tidak melihat namun percaya, itulah iman yang sejati. Itulah iman yang dewasa. Kita tidak perlu memerlukan bukti-bukti khusus yang memuaskan logika kita, yang memuaskan keinginan kita, baru kita percaya Tuhan. Bukankah kebenaran firman Allah itu sudah menjadi satu bukti konkret yang seharusnya kita pegang dalam hidup kita? Dan kita tidak membutuhkan saudara bukti-bukti yang lain untuk kita percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita jadi orang tua, lalu kemudian kita berkata kepada anak kita, anakku,
Yang penting sekarang kamu belajar baik-baik. Papa akan cukupi segala kebutuhan kamu dan Papa akan sekolahkan kamu sampai S3. Anak yang pertama ketika mendengar kata-kata papanya berkata, "Pak, apa buktinya Papa akan mencukupi kebutuhan saya? Apa buktinya Papa bisa mencukupi saya sampai kuliah S3? Coba lihat tabungan Papa ada berapa, deposito Papa ada berapa, aset Papa ada apa saja. Saya akan bekerja, akan berusaha, akan belajar sebaik-baiknya supaya saya bisa sekolah S3. Asal Papa sanggup mencukupi kebutuhan saya. Menjamin segala kebutuhan itu tercukupi." Anak yang kedua, saudara, dia berkata, "Papa, saya akan berjuang mati-matian. Saya akan bersekolah baik-baik supaya saya bisa mendapatkan gelar S3. Saya percaya Papa akan bekerja, berusaha sebaik mungkin. Saya percaya Papa akan memberi yang terbaik dalam hidup saya. Tugas saya adalah saya belajar dengan sebaik-baiknya." Saudara, dari dua anak ini, saya yakin kita berkata anak yang kedua inilah anak yang luar biasa, betul? Sama, saudara, berbicara tentang iman. Kalau iman didasarkan dengan panca indera, saudara, didasarkan pada bukti-bukti yang kita alami, memang itu baik, saudara, tidak salah. Tetapi, saudara, kalau cuma berhenti sampai di sana, iman kita menjadi iman yang dangkal. Seharusnya iman yang jati itu lebih maju lagi setahap dari itu. Tidak lagi memerlukan bukti karena kita sudah mengalami anugerah Allah. Karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak hal sebetulnya kita tidak bisa lihat. Tetapi kita harus yakini dan kita percaya. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka tinggal di Taman Eden. Bagaimana peristiwa ketika bangsa Israel kemudian dipilih. Lalu mereka kemudian menjadi satu bangsa yang menduduki tanah Kanaan dan segala macam. Kita tidak lihat semuanya itu. Tetapi bukan berarti kita tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu adalah sebuah fakta kebenaran. Saudara, kita percaya semuanya itu. Kalau kita tidak mempercayai firman Allah, maka kita adalah orang Kristen yang paling konyol. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya ialah iman seperti apa yang kita lihat? Imannya didasarkan dengan apa yang kita lihat, atau kita bisa berkata, aku adalah orang-orang yang tidak melihat, namun aku percaya. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Alkitab menceritakan tokoh-tokoh yang seperti itu. Nuh ketika dia diperintahkan untuk membangun bahtera, saudara, 120 tahun dia bekerja membangun bahtera itu, saudara, di tengah-tengah cemoohan orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan itu dengan penuh ketaatan, padahal dia tidak tahu, saudara, dia tidak melihat air bah itu akan datang. Tidak, saudara. Ketika Tuhan perintahkan dia bikin bahtera, dia lakukan itu dengan ketaatan, tanpa melihat terlebih dahulu. Ketika Abraham, saudara, dipanggil untuk meninggalkan tempat tinggalnya, menuju tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Abraham tidak tahu tempat itu. Tapi bukan berarti itu membuat dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa melihat, saudara, tempat apa yang dia tuju, dia berangkat, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya. Itulah iman, saudara. Tidak melihat namun percaya. Ketika Abraham dan Sarah sudah tua, Allah menjanjikan kepada mereka keturunan dari Sarah. Kalau mereka melihat berdasarkan penglihatan mereka, indera mereka, bukti mereka, mungkin mereka akan kecewa. Karena mereka dikatakan sudah tua dan Sarah waktu itu sudah menopause. Tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi iman itu melampaui logika. Walaupun secara manusia mereka tidak mungkin, namun ternyata Sarah punya anak. Saudara, iman seperti ini yang harus kita miliki. Saudara dan saya tidak melihat kebangkitan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Tetapi yang perlu kita pikirkan ialah percaya yang seperti apa, saudara. Bukan percaya yang keluar dari mulut saja. Bukan sekedar percaya yang dibuktikan kita memiliki KTP Kristen yang kita buktikan dengan tiap minggu kita pergi ke gereja. Bukan cuma itu. Kalau kita berbicara tentang iman atau percaya, saudara, maka kita bisa melihat ada 3 unsur di dalam iman itu. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia.
Yang kedua ialah persetujuan, saudara. Kita setuju dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang kita ketahui tentang Yesus, tentang Allah. Dan yang ketiga ialah, saudara, di dalam iman itu juga harus ada pengandalan diri. Iman itu harus terwujud dalam satu tindakan nyata. Bagaimana kita hidup dalam penyerahan, pengandalan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Yesus dalam hidup kita? Ada satu bentuk tindakan nyata yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu terwujud dalam perubahan-perubahan hidup. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid yang melihat Yesus dan bangkit. Hidup mereka diubahkan sebagai buah dari iman mereka. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami sebuah perubahan hidup yang nyata. Sebagai buah dari keselamatan yang dia terima, saudara. Dia akan menjadi pribadi yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tapi hidup di dalam kebenaran, hidup percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan hari demi hari semakin menjauhi dosa. Orang yang dikatakan dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dia sadar Yesus itu adalah Allah yang bangkit. Maka kemudian, saudara, dia akan dengan penuh keberanian menjadi saksi Kristus yang terus dengan setia memberitakan tentang Kristus kepada siapapun, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saudara, orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, dia akan siap menderita ketika dia menjadi saksi Tuhan. Dia siap mengalami situasi yang seburuk apapun ketika dia menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan tentang Yesus itu sebagai Allah yang bangkit di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, Paulus berkata bahwa iman itu bukan berbicara dari penglihatan saja. Tetapi iman itu, saudara, dikatakan di sana, ketika kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita sadar kita bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang siap senantiasa menderita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi orang-orang yang menemukan sebuah kebahagiaan. Tatkala kita menjadi orang yang tidak melihat, namun percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami bukan kebagian dari saksi-saksi kebangkitan Kristus yang melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi biarlah Tuhan, tatkala kami tidak melihat, Roh Kudus yang akan bekerja menumbuhkan iman itu dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus tanpa mempertanyakan itu, tanpa menggunakan logika kami, karena kami sadar Tuhan, ketika kami berbicara tentang Allah, itu adalah sesuatu yang suprarasional, bukan irasional. Kami sadar ada banyak hal yang tidak bisa kami jawab dengan indera kami, dengan logika kami, karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas dan kami adalah terbatas. Tetapi biarlah di tengah-tengah keterbatasan kami, Roh Kudus yang bekerja, sehingga iman kami menjadi iman yang sejati, iman yang lahir, yang berasal daripada Tuhan. Karena kami sadar, kami tidak melihat Allah, tetapi kami percaya. Kami tidak melihat Allah, tetapi Roh Kudus yang membuat kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan iya dan amin. Dan kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Ketika kami boleh percaya, walaupun kami tidak melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu dan nyanyian kemenangan iman nomor 302, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Pada bait yang terakhir, jemaat diundang untuk berdiri. Maha Tuhan saja ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak kirim Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan itu
akan terbentang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Doktologi disertai pengutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kami persilakan. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita tunduk kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah kita belajar senantiasa hidup mempertaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, melangkah dengan iman kepada Tuhan, membangun hidup di atas firman Tuhan dan bukan karena melihat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.